Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas tahun 2023 akan melakukan coaching supervisi akademik. Saya Surtina dari SD Negeri 2 Karanglewas sebagai supervisor. Saya Warsi Supriyatin dari SD Negeri 1 Jatilawang sebagai coaching. Saya Eni Asmawati dari SD Negeri 2 Kaliwangi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Ibu Surtina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Untuk Ibu Surtina sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya juga baik-baik saja dan selalu sehat insya Allah. Bu Eni ceria sekali. Oh iya Ibu. Iya. Karena mungkin hari ini bertemu dengan Ibu Surtina sekali ya. Jadi kelihatan ceria. Amin. Oh iya Bu, kemarin saya dengar-dengar Ibu akan melakukan proses coaching begitu ya? Iya Ibu, betul. Dengan siapa Bu proses coaching? Dengan Ibu Warsi Ibu. Kira-kira Bu ini sudah tahu kira-kira apa yang akan dibicarakan besok? Belum Ibu. Karena saya belum tahu permasalahan dari Ibu Warsi nanti. Oh begitu, oke lah. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya ingin ngobrol sedikit dengan Ibu Eni. Boleh tidak? Boleh Ibu. Nah, terima kasih. Bu Eni sudah bersedia ngobrol-ngobrol sebelum melakukan proses coaching. Begini Bu, pada saat coaching antara coach dan juga coachingnya, saya akan mengamati Bu Eni dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti juga saya akan mendengarkan secara langsung respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini, ada yang sedikit ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kira-kira boleh tidak Bu Eni? Boleh Ibu. Apa yang mau ditanyakan oleh Ibu Surtina? Untuk yang pertama itu tentang kompetensi. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching nanti Ibu, pastinya itu tentang yang pertama itu kehadiran penuh Ibu. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach seperti itu. Oh baiklah, jadi Ibu Eni ini ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, begitu ya? Betul sekali Ibu. Nah, 3 kompetensi inti ini terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu Eni? Iya, betul sekali Ibu. Menurut Bu Eni sendiri, dari ketiga kompetensi inti tersebut, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan dalam observasi nanti? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu
yaitu mendengarkan aktif Ibu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Seperti itu. Jadi dari ketiga kompetensi inti tadi, Bu Eni akan mengembangkan 2 Ya, yang lebih spesifik ya, yaitu Iya. 1 mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kira-kira menurut Bu Eni, indikator ketercapaiannya itu apa? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan, di sini saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan dari permasalahan itu coach dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu Ibu. Jadi yang ibu ambil di sini indikator ketercapaiannya adalah coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan. Iya. Begitu ya Bu ya? Iya, betul Oke, sekali. baiklah Bu Eni, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu Eni melakukan proses coaching dengan baik, dan nanti setelah proses coaching kita ketemu lagi ya Bu Eni. Siap, Kita Ibu. ngobrol kembali. Iya. Silahkan Ibu lakukan proses coachingnya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Warsi. Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana nih kabarnya Ibu Warsi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Eni juga sehat ya? Alhamdulillah saya sudah sehat Ibu. Untuk Ibu Warsi kok kelihatannya kurang bersemangat ya? Iya Bu, mungkin masih terbawa suasana lemas ya Bu ya, karena kemarin saya baru sembuh dari sakit. Semoga selalu sehat ya Ibu. Amin. Doa yang sama juga untuk Bu Eni dan juga Bu Surtinah ya Bu ya, semoga kita semua sehat selalu. Bisa melakukan kegiatan dengan selalu sehat tanpa ada halangan ya Ibu. Iya, amin. Ya. Untuk Ibu Warsi, kemarin sempat WA ke saya, katanya itu mau berbincang-bincang, meminta waktu sebentar untuk ada sesuatu yang ingin dibicarakan di Ibu. Iya betul Bu. Kemarin saya WA Bu Eni ya, karena saya merasa sudah lama ya Bu ya kita sudah Iya. bertemu, jadi saya WA Ibu untuk menyempatkan waktunya Bu. Jadi saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu ya. Jadi saya itu punya permasalahan di sekolah ya Bu ya. Saya itu memiliki murid, dia itu anaknya aktif. Nah, tetapi dia itu juga aktifnya itu merugikan orang lain loh Bu. Jadi dia tuh jahil gitu, jahil sama teman-temannya. Kemudian saya juga sering mendapat laporan dari teman-teman kalau dia itu nakal begitu Bu. Nah, dia itu sering membuat temannya menangis, terutama anak perempuan gitu. Oh iya, Ibu Warsi berarti di sini punya murid yang aktif tapi jahil seperti itu Ibu. Iya betul. Kalau bisa Ibu Warsi jelaskan jahilnya itu bagaimana dan apa yang dia lakukan itu sampai membuat temannya itu bisa menangis seperti itu Bu. Iya, jadi dia itu kadang pinjam berboleh sama temennya gitu ya dia, tapi tidak bilang dulu sama temennya. Kemudian kadang tidak dikembalikan atau kadang malah sampai rusak begitu Bu. Nah itu teman-temannya kan jadi merasa mengira gitu, ini nakal banget sih, pinjam ambil bolpenku nggak bilang terus dirusak begitu kan Bu ya. Nah itu jadi teman-temannya itu merasa dia itu nakal dan tidak baik begitu. Terus kadang juga saya mendapat laporan bahwa dia itu sering mengajak temannya dengan nama panggilan orang tuanya begitu Bu. Iya, nama orang tuanya begitu. Jadi kan kadang yang diejek itu sampai menangis begitu Bu, karena merasa mungkin malu atau juga tidak terima begitu ya, karena diejek nama orang tuanya begitu Bu. Jadi menurut saya itu ya saya mendapat laporan dari teman-temannya itu dia itu nakal dan jahil seperti itu. Iya.
Berarti di sini Ibu Warsi itu mempunyai permasalahan, yaitu memiliki siswa yang jahil di kelas. Dia itu suka meminjam ballpoint temannya tanpa bilang dulu, terus setelah itu malah dirusak dan tidak dikembalikan, seperti itu Ibu. Betul sekali. Nah, selain itu kadang anak tersebut suka mengejek teman dengan memanggil nama orang tuanya sampai temannya itu menangis, seperti Iya, itu. Bu, betul. Nah, berarti untuk Ibu Warsi di sini supaya anak itu dapat berperilaku baik, dari perbincangan kita, apa yang Ibu Warsi harapkan dari perbincangan kita kali ini, Ibu? Iya, Bu, jadi dari percakapan kita hari ini saya berharap saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya alami itu tadi ya. Saya bisa merubah perilaku anak tersebut yang tadinya diberi label oleh teman-temannya anak itu nakal, jahil begitu. Saya bisa menghilangkan label itu. Saya bisa merubah sikap anak itu menjadi lebih baik lagi. Dia bisa berteman dengan teman-temannya tanpa membeda-bedakan, tanpa ada yang membenci dia begitu, Bu. Jadi saya tidak ingin di kelas saya itu ada anak yang saling membenci, tidak suka dengan mereka, tidak suka dengan dia begitu. Kemudian jadi tidak mau berteman bersama-sama gitu. Jadi saya ingin merubah anak itu supaya di kelas itu semuanya bisa hidup dengan rukun seperti itu. Oh iya Ibu, berarti anak itu dapat berperilaku baik. Di sini itu harapan Ibu Warsi, nggih. Betul. Dengan mengatasi anak tersebut, bagaimana cara merubahnya supaya anak tersebut itu tidak nakal, seperti itu, nggih. Terus untuk Ibu Warsi, sekarang menurut Ibu Warsi indikator baik menurut Ibu Warsi itu yang bagaimana? Ya, menurut saya indikator baik itu ketika anak itu tidak merugikan orang lain, Bu. Jadi tadi merugikan orang lain itu contohnya ketika meminjam ballpoint terus dirusak, itu kan merugikan orang lain. Terus dia juga bertutur kata yang baik, yang santun, bersikap yang sopan, saling menghargai temannya begitu. Jadi tidak mengejek teman dengan nama orang tua, seperti saling menghargai, tidak merugikan orang lain gitu. Itu yang menurut saya indikator baik seperti itu. Kalau dilihat dari rentannya itu, saya melihat bahwa anak tersebut itu masih dikatakanlah masih 5 lah, seperti itu, Bu. Jadi saya ingin meningkatkan menjadi level 8, anak itu bisa berperilaku baik seperti itu. Luar biasa nggih Ibu Warsi, mau meningkatkan level Ibu dari 5 menjadi 8, seperti itu nggih. Baik Ibu Warsi, menurut Ibu Warsi tadi perilaku baik itu tidak merugikan orang lain nggih. Saling menghargai, berperilaku yang sopan. Terus kira-kira menurut Ibu Warsi apa yang dapat Ibu Warsi lakukan supaya bisa merubah anak tersebut menjadi anak yang masuk ke dalam kriteria yang baik menurut Ibu Warsi? Ya, saya yang pertama ingin membuat keyakinan kelas di Bu ya. Saya ingin membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak di kelas. Kemudian mereka yang akan menentukan sendiri keyakinan kelas yang akan mereka sepakati dan yang akan mereka lakukan gitu. Jadi nanti dari keyakinan kelas itu saya harapkan mereka bisa menerapkannya sehingga bisa tercipta suasana kelas yang nyaman, tidak ada lagi anak yang nakal, saling membenci dan lain sebagainya begitu, jahil, nakal begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga perlu melakukan pembimbingan baik kepada anak tersebut dan juga kepada seluruh anak yang di kelas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik, kita tidak boleh melakukannya, tidak boleh dicontoh gitu. Jadi supaya menyadarkan kepada diri mereka bahwa hal tersebut adalah tidak baik dan jangan dilakukan seperti itu. Luar biasa sekali Ibu Warsi, apa yang telah disampaikan Ibu Warsi. Kalau boleh saya merangkum di sini tadi dari Ibu Warsi itu menyampaikan akan membuat keyakinan kelas dan pembimbingan kepada siswa untuk mengatasi hal tersebut, nggih.
Dari rencana aksi nyata tersebut, kira-kira kapan akan dilakukan oleh Ibu Warsi rencana untuk mengatasinya? Seperti itu, Ibu. Iya, jadi saya ingin melakukan yang pertama kayak yang pas dulu ya Bu ya, itu saya ingin melakukannya segera mungkin supaya bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman. Jadi saya ingin melakukan kira-kira pas 30 secepatnya begitu. Oh iya Ibu. Baik, sekarang untuk Ibu Warsi sebagai bentuk tanggung jawab Ibu Warsi akan melakukan sesegera mungkin Ibu untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh Ibu Warsi dari permasalahan anak itu tadi. Dan dari percakapan kita ini kira-kira apa yang sudah Ibu Warsi dapatkan? Iya Bu, setelah kita berbincang-bincang tadi ya Bu ya, saya merasa menemukan solusi begitu Bu. Iya, terima kasih Bu Eni. Jadi saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi begitu Bu. Oh, baik Ibu Warsi, semoga setelah Ibu Warsi melakukan hal tersebut dapat merubah perilaku anak tersebut ya Bu. Iya Bu, amin. Kita bisa berbincang-bincang di lain waktu untuk melihat apakah ada perubahan terhadap perilaku anak tersebut setelah dari aksi nyata Ibu Warsi tadi. Gitu. Ya, nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Misalnya Ibu Warsi perlu waktu saya untuk berbincang-bincang tentang masalah yang lain. Baik Bu Eni, bagaimana tadi hasil proses coachingnya dengan Bu Warsi? Sudah berjalan dengan lancar atau ada kendala? Alhamdulillah Ibu Surtina tadi berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Eni. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapat Bu Eni pada saat coaching terkait indikator yang ingin tercapai? Tadi dari coaching yang telah dilakukan itu di sini saya sudah melakukannya dengan alur tirta Ibu, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Ibu. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan permasalahannya Ibu. Oh, begitu ya Bu Eni. Baik, jadi Bu Eni itu sudah berhasil ya Bu dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Bu Eni tadi. Di sini Bu Eni itu sudah menyampaikan sesuai dengan alur tirta, menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Bu Eni juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Eni sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi juga sudah cukup puas dengan apa yang Ibu Eni lakukan. Yang saya dengarkan percakapannya Ibu dengan coach, Ibu sudah fokus terhadap situasi dan juga sudah melakukan kehadiran penuh. Di sini mendengarkan aktif, juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya tadi. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach tadi, luar biasa apa yang sudah Ibu sampaikan dalam proses coaching hari ini.
Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa sukses dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, ada satu lagi Bu Eni. Boleh nggak saya tahu? Boleh Ibu. Ini untuk kedepannya kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil proses coaching tadi ya, tadi bersama dengan Bu Farsi, itu apa kira-kira? Untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan ini di sini saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi Ibu untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi Ibu. Baik Bu Eni. Bu Eni sih sangat luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu, begitu ya Bu Eni. Iya Ibu. Selalu semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Sama-sama Ibu, kita saling memotivasi Ibu biar kita itu selalu semangat, tidak mudah menyerah atau mudah lelah untuk anak-anak didik kita, seperti itu ya Ibu. Iya, itu yang pasti. Terima kasih ya Bu Eni. Sama-sama, Wassalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi